Hebatnya komunikasi pencitraan atau komunikasi yang menggunakan, kalau sekarang ini di teknologi ini computational propaganda menggunakan komputer, propaganda menggunakan pencitraan buzzer dan sebagainya. Dan mohon maaf saya mengatakan Pak Jokowi itu hasil dari sebuah politik pencitraan yang luar biasa. Timnya kuat, dia juga pintar untuk memperlakukan dirinya itu sebagai orang yang lugu, low profile, nggak beda dengan masyarakat biasa. Penerima bansos itu hampir 70% atau 69,3 itu memilih 02. Karena apa? Karena memang yang tampak program bansos itu untuk mendukung itu. Berapa juta pemilih yang dapat bansos? Bansos itu sekian ratus triliun. Pak Jokowi itu di satu sisi adalah memuliakan Pak Prabowo, supaya Pak Prabowo ingat dia, tapi sebenarnya dia udah tersandra juga oleh pikirannya sendiri. Karena dia juga pernah dimuliakan sebenarnya, tapi lupa dengan yang memuliakan. Jenderal kehormatan ini kan di luar nalar ketika orang masih membahas tentang demokrasi, tentang HAM, korban-korbannya masih belum mendapatkan keadilan, tiba-tiba dia melakukan itu. Bahwa seakan-akan bahwa kalau saya mau lu mau apa? Dari Jawa, itu kultur Solo itu ada yang namanya Umuk Solo. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya kedatangan seorang tamu yang jauh dari Surabaya, Profesor Henry Subiakto. Ini sahabat lama saya dan sudah kontak-kontak 2 bulanan lah ya. Saya ingin dia hadir, apakah podcastnya di Bandung atau di Jakarta. Sudah janjian di Jakarta, ternyata batal. Akhirnya jadi di sini di Bandung. Terima kasih Mas. Terima kasih, Pak. Sudah hadir, ini satu kehormatan. Pak Henry Subiakto ini adalah dulu teman saya di Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia sebagai pengurus, tapi itu jauh sebelum reformasi 96-an lah waktu itu. Kemudian ketemu lagi di DPR, saya di Komisi 1, kebetulan beliau juga staf ahli Menteri Kominfo ya, dan ketemu lagi. Nah, lalu lama tak bertemu, akhirnya ketemu lagi. Dan kita punya kesamaan diskusi terus-menerus gitu. Saya ingin mengamati, menelisik, memberikan komentar setelah Pilpres ini ya, pemungutan suara dilakukan, kemudian sekarang penghitungan dilakukan dan belum tuntas. Meskipun demikian sudah kelihatan siapa yang bakal menang. Terlepas dari katanya bakal 2 putaran atau apa, tapi kelihatannya kalau dari sudut pandang Pak Jokowi ini permainan sudah selesai. Buktinya dia mengangkat Pak Prabowo sebagai Jenderal Bintang 4 di tengah Kemisan ya. Para orang tua yang jadi korban 98 itu masih menuntut hak-hak mereka gitu, karena kehilangan anak. Kemudian juga rapat kabinet kemarin diramaikan oleh program beras ya, makan siang gratis ya, gitu. Padahal kan ini belum ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, jadi pertanyaannya, ini ada apa dengan Pak Jokowi? Gitu, silakan. Terima kasih Pak Didi. Kalau saya melihat Pak Jokowi ini figur yang pertama, dia sebenarnya punya percaya diri tinggi ya. Overconfidence kadang-kadang. Karena bagaimanapun juga yang namanya kontroversi Pak Prabowo itu tinggi sekali, terutama di kalangan aktivis demokrasi ya, termasuk saya, karena kebetulan mahasiswa saya itu ada 2 mahasiswa saya itu hilang di era 98 ya, dan itu terkonfirmasi
yang bermain waktu itu adalah tim mawar yang di bawah Pak Prabowo. Ada mahasiswa komunikasi angkatan 93 yang betul-betul mahasiswa saya, karena saya waktu itu sudah ketua jurusan atau KPS lah, istilahnya KPS waktu itu, ketua program studi. Yang satunya lagi dari politik, tapi sama-sama di fakultas kami. Dan hilang. Kan hilangnya 98 awal ya, kira-kira bulan Maret ya, bulan Maret hilang itu. Itu tahun 99, ibunya masih mencoba untuk mencari, bapak ibunya masih mencoba untuk mencari. Dan sempat ada ketemu gitu, ngobrol. Ini kalau anaknya balik ke rumah atau balik masih bisa kuliah lagi nggak kan? Pertanyaan orang tua kan seperti itu. Luar kan. biasa ya. Masih bisa kuliah lagi nggak? Kira-kira bagaimana ya? Saya juga sulit menjawab waktu itu. Ibunya sekarang sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Ya udah tua lah. Karena itu kan kejadian itu kan sudah tahun 98 kan udah lama sekali. Jadi artinya catatan-catatan bagi mereka yang tahu persoalan sejarah seperti ini. Ya, dulu ada tim mawar yang di bawah kendalinya Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo kemudian diberhentikan. Diberhentikan, ini kontroversi lagi nih, ada yang diberhentikan dengan hormat atau tidak? Tidak hormat. Kalau saya melihatnya begini, itu memang diberhentikan karena ada pelanggaran. Pelanggaran, dan itu real pelanggaran itu, sampai ada Dewan Kehormatan Militer yang merekomendasikan pemberhentian itu, gitu kan. Tapi kemudian kenapa muncul seakan-akan diberhentikan secara hormat? Karena bagaimanapun Pak Prabowo itu kan menantu Presiden Republik Indonesia yang 32 tahun berkuasa. Terpaksa harus ada eufemisme di situ. Harus waktu bahasa itu tidak mungkin lah lalu dipecat dengan tidak hormat. Begitu kan tidak menghormati Pak Harto. Tapi jelas diberhentikan itu diberhentikan jelas, karena keperluan, karena termasuk Pak Habibie itu. ketika bikin bikin surat keputusan pun dengan hormat masih. Itu kan ya bagaimanapun Pak Habibie itu kan anak buah yang dibesarkan oleh Pak Harto. Artinya ada etika menghormati Pak Harto, sehingga lalu terjadilah kompromi. Ini diberhentikan dari dinas kemiliteran atau ABRI saat itu, tetapi kok diberhentikan dengan hormat, padahal bukan karena pensiun, bukan karena sakit misalnya begitu yang tidak bisa bukan pula karena hal berhalangan tetap. Terus diberhentikannya kenapa? Tapi kok ini sebenarnya kompromi kok politik. Indonesia ini sebenarnya penuh dengan kompromi. Rupanya sejarah sekarang memihak penguasa. Jadi yang tadinya pelanggaran HAM itu dinilai sekarang ini sebagai penghormatan, kan gitu tuh. Akhirnya diangkatlah Pak Jokowi ini. Disitulah makanya lalu Pak Jokowi banyak disorot. Pertama, Pak Jokowi ini kan sebenarnya adalah tokoh yang dulunya itu nobody atau tidak ada yang kenal sih sebelum dia jadi anggota, sebelum jadi wali kota Solo. Siapa sih beliau? Bahkan ditulis sebagai di banyak media, di banyak bahkan dari Australia yang tadi kemarin kita bahas, itu kan ditulis sebagai seorang pengusaha mebel atau tukang kayu awalnya, tapi bisa menjadi wali kota. Itu kenapa? Tak lain karena demokrasi, tidak lain karena hasil reformasi. Maka dia bisa naik dari seorang pengusaha mebel bisa menjadi wali kota, dari wali kota menjadi gubernur, dari gubernur menjadi Presiden RI. Semua orang bangga. Bangganya begini, inilah demokrasi Indonesia. Bisa menjadikan seorang tukang kayu yang tidak dikenal, bukan anak siapa-siapa, bukan anak jenderal, bukan anak presiden, bukan anak mantan siapapun, kan begitu kan. Bahkan nggak jelas bapak ibunya ini yang mana, masih ada kontroversi. Tapi demokrasi ini memberikan tempat kepada beliau untuk jadi seorang presiden. Itu kan kebanggaan. Banyak sekali orang-orang itu dulu sangat bangga sekali dengan hasil demokrasinya Pak Jokowi yang sukses itu. Namun ternyata ketika beliaunya sudah jadi presiden 2 periode, justru memunculkan kontroversi-kontroversi. Apakah ini asli baru kebuka atau dia berubah? Ada yang mengatakan
dia berubah sehingga kami tidak bisa lagi mendukung Pak Jokowi, ada yang begitu. Tapi ada yang mengatakan sudah dari dulu kayak gini, sekarang nggak paham nih. Apa dari dulu itu apa sebagai pengusaha gitu? Ada yang memang dari dulu sebagai pengusaha, katakanlah, atau dari dulu sebenarnya dia itu pinter menipu orang tapi orang nggak terasa, misalnya begitu, atau berperilaku yang orang lain itu kagum tapi sebenarnya aslinya kalau tahu juga belum tentu kagum seperti itu, kan begitu. Jadi salah satu watak dari pengusaha itu kan greedy. Kalau pengusaha emang begitu. Iya kan? Jadi pengusaha itu harus cari untung sebenarnya. Cari untung. Pengusaha yang sukses itu pengusaha yang bisa mencari untung dan bisa bersiasah, kata gitu kan. Nah, beliau kan pengusaha. Karena dia pengusaha, maka bukan urusan dia ngurus demokrasi lah, mau kayak apa segala macam. Yang penting kan dia untung, dan supaya keuntungannya itu besar, maka dia harus 3 periode. 3 periode. Langsung atau tidak langsung. Dan ternyata memang dia justru keinginan 3 periode itu mendapatkan hambatan dari partainya. Partai yang membesarkan ketika menjadi wali kota, ketika menjadi gubernur, ketika jadi presiden, itu partai itu yang katakanlah membela di depan. Dan, hampir semua persoalan itu yang kelihatan buruk kan partainya. Kalau ada katakanlah misalnya undang-undang Omnibus Law yang jelek itu ini karena PDIP-nya gitu. Dan banyak masyarakat itu lebih membenci PDIP dibandingkan, atau lebih menolak PDIP, dianggap yang buruk itu PDIP dibandingkan Pak Prabowo, Pak Jokowi yang dibesarkan oleh PDIP, yang menjadi petugas partainya PDIP waktu itu. Ini memang kontroversi. Jadi orang yang diberi kebaikan oleh partai justru sebaliknya sekarang, justru partainya dibenci gitu. Karena ngasih kebaikan justru menurut mereka yang pendukung Jokowi, PDIP lah yang punya dosa ke Jokowi, kan kira-kira gitu kan. Hebatnya komunikasi pencitraan atau komunikasi yang menggunakan, kalau sekarang ini di teknologi ini computational propaganda menggunakan komputer, propaganda menggunakan pencitraan buzzer dan sebagainya. Dan mohon maaf saya mengatakan Pak Jokowi itu hasil dari sebuah politik pencitraan yang luar biasa. Karena timnya kuat. Timnya kuat. Dia juga pintar untuk memperlakukan dirinya itu sebagai orang yang lugu, low profile, nggak beda dengan masyarakat biasa. Kan kalau presiden seperti Pak SBY untuk menunjukkan bahwa dia orang yang pantas mendapatkan kehormatan, dia harus jadi dokter. Pak SBY kan jadi dokter dulu di IPB. Terus kemudian jadi profesor. Oh, kemudian juga katakanlah pangkat-pangkat jenderalnya juga ditunjukkan bahwa dia menjadi jenderal. Dia juga seniman karena senang lukis sekarang. Lukis, nyanyi dan sebagainya. Pak Jokowi kan tidak. Pak Jokowi nggak butuh dokter, nggak butuh profesor. Dia justru menunjukkan bahwa dia sama dengan rakyat. Itu komunikasi persuasi yang luar biasa. Homopili kalau istilah komunikasi itu. Dia nggak beda dengan kita. Jokowi adalah kita, kan gitu kan. Rakyat itu menyentuh sekali, menyentuh sekali dan mendapatkan dukungan yang luar biasa. Cara dia bicara juga sangat lugu seperti rakyat. Kalau ketemu sama orang, pertanyaan-pertanyaannya kan nama-nama ikan, itu kan bahasa-bahasa rakyat, bukan pakai soft power. Kalau Pak SBY kan soft power, pakai kadang-kadang nge-quote buku-buku internasional. Jokowi nggak perlu. Nah, itu ternyata lebih efektif ke masyarakat. Dan teridentifikasi Pak Jokowi itu dekat dengan masyarakat. Ditambah lagi dengan beliau mampu untuk membangun infrastruktur fisik yang luar biasa. Sehingga terlihat secara sekilas itu memang menyenangkan, memang sukses. Saya kalau namanya pulang antara Surabaya, Jogja ke Jakarta naik mobil, ketika di tol itu selalu wah ini adalah suksesnya Pak Jokowi, kan begitu. Melihat hanya sekilas begitu. Tapi kalau kita mau detail
misalnya ini bagaimana dulu membangunnya, dananya seperti apa, bagaimana keadaan BUMN sekarang, bagaimana hubungannya dengan persoalan tanah siapa yang jadi korban, yang gitu jadi korban. Itu yang detail itu kita jarang sekali, atau masyarakat publik. jarang sekali punya perhatian. Okay. Tapi kalau yang terlihat nampak mata itu yang kemudian menjadi selling point tersendiri dari Pak Presiden Jokowi ini. Itu ya, makanya Jokowi ini kuat sekali dalam 2 periode ini. Ya, Pak Jokowi kan mau selesai lah sampai Oktober. Nah, sekarang tadi kembali lagi ke pertanyaan, dia melakukan tadi pengangkatan Jenderal Bintang 4 ke Prabowo, kemudian penetapan makan siang gratis di periode yang sebetulnya itu kan periodenya nanti ya. Pak Prabowo kalau jadi gitu kan. Saya melihat nah, Pak itu Prabowo, apa itu maksudnya? Pak Prabowo itu sebenarnya kalau saya fair ya, dibandingkan dengan Ganjar dan Anies, Pak Prabowo itu paling lemah kalau dari sisi personality. Ya. Sejak sejarahnya bermasalah, jelas. Kesehatan bermasalah. Dalam wacana juga. Kemudian dalam debat-debat wacana juga dia kalah pinter lah kalau sama Anies atau mungkin atau dengan Ganjar gitu ya. Tapi justru kelemahan ini adalah kelebihan yang dipilih oleh Pak Jokowi. Karena kalau pertama dia punya kelebihannya adalah Pak Prabowo menguasai sebuah partai. Sementara yang lain-lain itu tidak menguasai partai, bahkan mungkin harus tunduk pada partai. Kan setengahnya begitu. Sehingga kalau mengambil Ganjar atau mengambil yang lain, dia harus mengambil partai, harus mengalahkan partai dan mengalahkan PDIP itu mungkin punya pengalaman selama 2 periode dia jadi presiden juga sulit untuk ini. Makanya Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo yang punya handicap tertentu secara personality yang sudah kurang sehat ya, karena usianya udah 77 ya. 73 ya, 73. 73 itu tentu saja kalah dengan yang muda-muda seperti Anies atau Ganjar dari dinamika tapi justru ini kan Pak Jokowi bisa menunjukkan bahwa saya punya power, saya punya kekuatan yang bisa membuat Pak Prabowo ini menang. Dan saya punya anak gitu. Dan saya punya anak gitu kan. Dan punya anak kan. Itu pilihan kedua. Karena mungkin awal-awalnya memang ada kemungkinan Pak Prabowo itu mau digabungkan dengan yang lain. Itu banyak wacana seperti itu. Anggap saja menanglah sekarang Pak Prabowo itu. Lalu tadi manuver Pak Jokowi itu untuk tadi melakukan pengangkatan sebagai Jenderal Bintang 4, kemudian juga penetapan makan gratis ditetapkan sekarang. Itu kelihatannya tengah melakukan manuver investasi politik. Ya, bahwa sayalah yang menjadikan Anda itu. Jadi sebagai raja gitu. Pertama yang memenangkan Pilpres ini Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang dengan kata-kata cawe-cawe, kemudian Mahkamah Konstitusi mosok bisa katakanlah meloloskan Gibran yang kemudian menjadi wakilnya Pak Prabowo itu kalau bukan ada Pak Jokowi di situ. Jadi kayaknya Pak Jokowi lebih capek daripada Pak Prabowo sendiri. Dia lebih penentunya kan. Artinya begitu. Sampai ada politisi yang mengatakan itu hewan pun kalau dibiayain sekian ratus triliun menang. Ya bisa menang. Itu sebenarnya keterlaluan Tapi memang ada benarnya bahwa yang namanya bansos, katakanlah dari bansos saja, dari aspek bansos itu memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan konstelasi suara di masyarakat. Kemarin Kompas memberitakan tentang risetnya satu lembaga riset yang di direkturnya adalah Jayadi Hanan, kemudian saya Dr. Jayadi Hanan saya kenal, itu mengatakan bahwa hampir 70% pemilih 02 yang di backup oleh Pak Jokowi dan pemerintah itu adalah penerima bansos. Dibalik, penerima bansos itu hampir 70% atau 69,3 itu memilih 02. Karena apa? Karena memang yang tampak program bansos itu untuk mendukung itu. Ini luar biasa, artinya apa? Bansos itu memang
sesuatu yang direncanakan dan memiliki makna signifikan dalam perhitungan dalam mendapatkan suara lewat program pemerintah. Jadi program pemerintah yang dijadikan alat untuk mendapatkan suara itu memang bansos, karena memang coba penerima bansos hampir 70% adalah memilih 02. Berapa juta pemilih yang dapat bansos? Bansos itu sekian ratus triliun. Ada yang mengatakan 500 triliun gitu kan. Ada yang mengatakan 400, tapi anggarannya kan hampir sekitar 600-an triliun. Itu kan luar biasa. Nah, makanya logis kalau kemudian ada anomali suara di mana di pusat-pusat kandang atau pusat-pusat ini katakanlah partai politik tertentu bisa berubah semua gara-gara bansos. Itulah makanya logis kalau kemudian sekarang ini dipertanyakan, lalu ada gerakan hak angket dan sebagainya. Ya salah satunya bansos ini harus dipertanyakan. Kenapa anggaran ini digelontorkan pada saat sebelum Pilpres pada waktu kampanye? Sedangkan sekarang pas harga beras mahal, kenapa nggak ada bansosnya kan begitu kan? Orang bisa bertanya kan. Nah itu perlu untuk diklarifikasi, karena bagaimanapun juga para pelaku undang-undang itu layak untuk dimintai pertanggungjawaban oleh DPR yang membuat undang-undang. Pelaku undang-undang kan tadi KPU, kemudian Bawaslu, termasuk pemerintah gitu. Ya, jadi ada hak angket, dia sudah mulai ada ancaman kan gitu, dan kelihatannya Pak Jokowi ingin memastikan supaya Gerindra di DPR itu solid kan, mendukung dia, dan ya tidak sampai supaya tidak jadi hak angket itu digulirkan kan gitu. Makanya segera Prabowo itu diangkat sebagai Jenderal Bintang 4 dan ditetapkanlah gitu kan. Ya, Prabowo itu makan siang gratis. Prabowo itu bagaimanapun juga sekarang dilihat oleh Pak Jokowi adalah orang yang akan jadi presiden dalam waktu dekat. Otomatis kekuasaan besar itu nanti akan ada pada Pak Prabowo. Nah, sekarang ditunjukkan nih Pak Prabowo. Pak Prabowo bukan hanya pada waktu Pilpres saya memuliakan Bapak dengan kemenangan lewat bansos, tapi sekarang pun Anda kita bersihkan namanya, dijadikan Jenderal Bintang 4. Tentara itu jenderal atau kata pangkat itu adalah hal yang sangat berarti dalam hidupnya. Mulia sekali. Mulia sekali. Makanya saya yakin Pak Prabowo ketika dulu diberhentikan dari ABRI itu boleh dikatakan runtuh harapannya untuk menjadi Bintang 4 itu. Itu pasti udah hilang itu harapannya itu. Sekarang hidup lagi. Pertama dihidupkan ketika jadi Menhan, itu jabatan Bintang 4, Menhan itu juga. Itu jabatan Bintang 4. Kemudian sekarang jadi presiden. Sekarang kemudian noda hitam masa lalu yang masih banyak dibicarakan tentang pelanggaran HAM dan sebagainya, tentang pemecatan dan sebagainya, sekarang diangkat mendapatkan kehormatan Bintang 4. Itu kan Pak Jokowi kan memuliakan seorang Prabowo luar biasa. Dan rakyat melihat. Maka nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden, itu seakan-akan ada beban juga ke Pak Prabowo bahwa Anda itu dimuliakan oleh seorang namanya Jokowi, maka ya pantas kalau kemudian nanti tidak secara etika masa sih akan meninggalkan gitu. Itu. Kan harus membalas kebaikan. Iya, membalas kebaikan. Nah, jangan seperti Pak Jokowi. Gitu. Kalau lihat setting atau ekosistem politik sekarang ini bahwa para anggota dewan atau para politisi itu abai terhadap etika, abai terhadap moralitas, kebaikan seseorang, seperti Pak Jokowi tadi memandang PDIP kan gitu ya, dia dipreteli sekarang kan sama Pak Jokowi, bukan terima kasih gitu, artinya kan di luar etis. Itu bisa jadi Pak Prabowo pun tidak ada jaminan, berpegang pada itu pasti etika ada balas budi. Kekhawatiran itu pasti ada. Makanya saya punya pikiran bahwa Pak Jokowi itu di satu sisi adalah memuliakan Pak Prabowo, supaya Pak Prabowo ingat dia, tapi sebenarnya dia udah tersandra juga oleh pikirannya sendiri. Karena dia juga pernah dimuliakan sebenarnya,
tapi lupa dengan yang memuliakan. Dia mencoba kalau ini diberikan kepada orang lain. Nah, tinggal sekarang mau jadi macan atau tidak ini? Apa ini? Kan gini. Ini kan kayak melihara anak macan. Let's say misalnya itu dilantik Pak Prabowo Gibran ya gitu. Nah, dalam kabinet itu tidak mungkin Jokowi itu salah satu menteri. Pasti paling-paling kan Dewan Penasehat Presiden kan. Ya, namanya Dewan Penasehat apa? Watim Pres kan cuma nasehatin. Iya. Tidak ada implikasi atau konsekuensi harus melaksanakan apa yang dinasehatkan oleh seorang penasehat presiden. Karena udah nggak ada power. Kecuali kalau Jokowi ini ada drama lagi nih. Apa misalnya itu? Menguasai partai-partai tertentu. Untuk supaya masih bisa punya power. Jadi supaya nurut ke saya harus pakai powernya partai. Nah, ini hati-hati aja ya ketua-ketua partai. Maka tadi ada rumor mau pegang Golkar jadi ketua Golkar mungkin dalam konteks bisa itu. Bisa jadi karena kalau megang PDIP jelas nggak mungkin. Ya. Dia udah mencoba untuk selama periode dia jadi presiden itu kan sebenarnya kan juga siapa sih yang tidak ingin di partainya sendiri dia menjadi pimpinan kan begitu. Tapi nampaknya kan PDIP itu kan juga tidak mudah. Di situ ada darah biru. Kalau nggak darah biru Soekarno, agak sulit menjadi pimpinan di PDIP atau tidak mungkin jadi pimpinan di PDIP. Sehingga Pak Jokowi nggak bisa masuk ke situ. Kalau ke Gerindra? Kalau ke Gerindra ada kemungkinan. Tapi apakah Pak Prabowo memberikan? Kecuali transaksi politik dan kontrak politiknya memang seperti itu. Saya jadi presiden, Pak Jokowi jadi ketua umum Gerindra atau ketua Dewan Pembina atau apa katakanlah. Tapi nanti ada dua matahari, tidak mungkin kan? Tapi ada dua matahari. Bisa jadi ya hati-hati aja partai-partai politik lain. Karena ini memang kalau Pak Jokowi itu legowo bahwa dia betul-betul tidak berkuasa lagi, not problem, tidak masalah gitu ya. Itu aman-aman aja, kondisi ya sudah landai-landai aja, nanti tinggal Pak Prabowo dilantik, kemudian wakilnya Gibran, dan mungkin Pak Prabowo belum tentu tunduk kepada kehendak Pak Jokowi. Sebagai mantan jenderal pasti dia tidak mau sebagai jenderal ya dikendalikan pasti nggak mau, dia juga punya pride sendiri gitu, apalagi seorang presiden pastilah. Makanya kenapa lalu muncul analisis-analisis seperti ini, nanti akan terjadi konflik pasca Prabowo memiliki kekuasaan atau Pak Jokowi mengambil banyak kekuatan yang mau tidak mau nanti Pak Prabowo harus sharing kekuasaan sama Pak Jokowi. Katakanlah tadi mengambil partai. Nah, ini partai-partai tinggal lihat aja. Kalau Demokrat aja pernah digoyang lewat kepala staf kepresidenan, katakanlah begitu ya. Bisa saja yang lain juga digoyang. Kita lihat drama-drama ini. Jadi ini masih belum selesai kok. Tapi masyarakat akan semakin tahu bahwa siapa the real Jokowi itu. Sebenarnya kayak apa. Saya dulu pendukung utama Pak Jokowi. Tapi saya dulu juga hampir sama dengan masyarakat awam bahwa ini hebat nih. Orang yang hanya dari tukang kayu menjadi presiden itu kan hebat. Kita kan seneng ketika melihat bukan anak jenderal, anak presiden, anak siapa, kan seneng. Tapi ternyata di luar dinasti gitu ya. Dinasti kan itu kita seneng. Tapi ternyata dia sendirilah yang kemudian menciptakan dinasti untuk keluarganya. Jadi dirinya naik lewat demokrasi, tapi mau turun menciptakan anti demokrasi. Supaya keluarganya atau dinastinya itu bisa tetap ada di pemerintahan dan dia bisa mengendalikan. Itu yang jadi catatan kita sebagai orang-orang kampus itu ya seperti itu. Ya, jadi ke depan apalagi mungkin setelah Oktober bisa jadi Jokowi itu ibarat layangan putus gitu. Kalau dia belum bisa merebut. Ini kan waktunya panjang. Ini langkah-langkah permainan masih uncertainty sekali, unpredictable kadang-kadang. Dia itu di luar kenalaran orang kadang-kadang. Melakukan tindakan-tindakan, memberikan gelar jenderal kehormatan ini kan di luar nalar ketika orang masih membahas tentang demokrasi, tentang HAM, korban-korbannya masih belum mendapatkan keadilan, tiba-tiba dia melakukan itu.
Bahwa seakan-akan bahwa kalau saya mau lu mau apa? Itu Mas. Kalau kami ya yang dari Jawa, itu kultur Solo itu ada yang namanya umuk Solo, dalam budaya Solo itu. Umuk Solo. Solo, yaitu. Kalau Jogja namanya gelembok Jogja. Jadi bukan gelembok Solo, itu salah kalau. Itu dalam antropologi memang di Solo itu dari dulu itu memang memiliki semacam pride, kebanggaan kalau mereka itu memiliki kekuasaan atau memiliki power, memiliki kekuatan. Nah, Pak Jokowi kan sebenarnya kan beberapa kali mengatakan bahwa kalau bisa mengalahkan saya hebat. Itu kan sebenarnya adalah menunjukkan kekuatannya. Sekarang juga menunjukkan kekuatannya ini. Saya tahu siapa partai-partai, pimpinan partai, karena di belakang saya ada BIN, ada Pak Harto pun tidak melakukan seperti itu. Pak Harto kita ingat, dia hanya saya gebuk gitu kan, tapi dia lebih persuasif. Itu namanya mengancam. Jarang mengancam. Pak Harto itu. Ngancamnya sangat halus, hanya kalau ada jenderal seperti itu saya gebuk. Tapi bukan saya tahu, saya ngerti, saya dapat informasi semua. Kemudian di balik itu semua, beliau kan menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri, memiliki kekuatan, dan sampai sekarang termasuk dianggap tidak demokratis pun tetap aja dia nggak ada masalah, karena toh masyarakat kita memang sebagian besar masih mendukung beliau. Yang kulturnya memang tidak terlalu abai dengan atau tidak suka dengan persoalan-persoalan yang detail-detail, termasuk mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi ke depan itu relasi Jokowi Prabowo penuh ketidakpastian dan bakal terjadi drama-drama politik yang luar biasa ke depan. Sampai ketemu di diskusi yang lain.